Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampailah kita mengikuti perkuliahan di pagi hari ini, yang dimana mata kuliah studi Al-Quran dan hadis ya, yang dimana dosen pengampu kita ini diajarkan oleh dosen Dr. Dwi Ratnasari SAG MAG, yang semoga disehatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi Ahmad Syarif Mubarak dan juga Moh Iqbal akan membahas tentang perumpamaan atau amsal Al-Quran dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam perumpamaan Al-Quran gitu. Nah, di sini pertama ini pendahuluan, yang dimana hakikat-hakikat yang tinggi, makna dan tujuannya akan lebih menarik jika dituangkan dalam kerangka ucapan yang baik. Nah, dan mendekatkan kepada pemahaman melalui analogi dengan sesuatu yang telah diketahui secara yakin. Nah, di sini tamsil atau membuat permisalan perumpamaan. Nah, yang dimaksud ini ialah kerangka yang dapat menampilkan makna-makna dalam bentuk yang hidup dan mantap di dalam pikiran, dengan cara menyerupakan sesuatu yang gaib dengan yang hadir, yang abstrak dengan yang konkret, dan dengan menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa. Betapa banyak makna yang baik dijadikan lebih indah, menarik, dan mempesona oleh tamsil ataupun permisalan perumpamaan gitu. Nah, di sini tamsil adalah salah satu uslub Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai penjelasan dan segi-segi kemujizatannya gitu. Nah, penjelasan selanjutnya ini definisi amsal, yang dimana amsal ialah bentuk jamak dari masal. Kata masal berupa kayak misal dan masal adalah sama dengan sabah, sibah, dan syabih. Nah, baik lafaz maupun maknanya. Dalam sastra masal adalah suatu ungkapan perkataan yang dihikayatkan dan sudah populer dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan sesuatu yang karenanya perkataan itu diucapkan gitu. Maksudnya menyerupakan sesuatu atau seseorang, dan juga bisa disebut dengan keadaan gitu, dengan apa yang terkandung dalam perkataan itu. Nah, kata masal ini digunakan pula untuk menunjukkan arti keadaan dan kisah yang menakjubkan gitu. Nah, di sini saya ngambil kutipan dari Zamakhsyari telah mengisyaratkan akan ketiga arti ini dalam kitabnya Al-Kashishaf. Ia berkata, masal menurut asal perkataan mereka berarti al-misl dan an-nazir, yang serupa, yang sebanding itu. Kemudian setiap perkataan yang berlaku populer yang menyerupakan sesuatu atau orang, keadaan, dan sebagainya dengan maurid atau apa yang terkandung dalam perkataan itu disebut dengan masal gitu. Nah, di sini ada macam-macam amsal dalam Al-Qur'an. Yang pertama ini amsal musyarahman. Yang kedua ini amsal karimah. Yang ketiga ini amsal mursalah gitu. Yang pertama amsal musyarahman, di mana amsal musyarahman ini ialah yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih gitu. Tasyibih gitu. Amsal seperti ditemukan dalam Al-Quran dan berikut beberapa diantaranya gitu. Firman Allah mengenai orang munafik ada di surat Al-Baqarah ayat 20 gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa baca di makalah artinya itu. Nah, itu di ayat 20. Nah, selanjutnya ini ada amsal kaminah. Amsal kaminah ini ialah di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil atau pemisalan gitu, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Nah, untuk masalah ini mereka mengajukan sejumlah contoh, diantaranya firman ayat Al-Quran ini di surat Al-Furqan ayat 67 yang menjelaskan tentang nafkah gitu, dimana artinya ini, dan mereka yang apabila membelanjakan atau membelajakan harta mereka tidak
berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, di sini bahwasanya ya kita mempunyai harta yang lebih itu harus menafkahkan gitu, dan juga tidak boleh kikir ataupun pelit gitu. Itu yang dijelaskan dengan amsal kaminah gitu tentang nafkah gitu. Nah, di sini yang selanjutnya ini ada amsal mursalah, dimana kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasyibih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal gitu. Berikut ini contohnya, ini ada di surat Yusuf ayat 51 yang menjelaskan tentang sekarang ini jelaslah kebenaran itu. Nah, selanjutnya itu ada di surat An-Najm ayat 58 yang artinya itu tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, selanjutnya faidah amsal Al-Qur'an. Di sini pertama ini menampilkan sesuatu yang makul atau rasional dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia sehingga akal mudah menerimanya. Sebagaimana ada di surat Al-Baqarah ayat 264. Itu nanti teman-teman bisa baca artinya itu di makalah yang sudah saya kirim di grup gitu. Jadi yang dimaksud ini ialah tentang membahas pengertian ini ya, pengertian tentang abstrak tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi yang dekat dengan pemahaman. Nah, misalnya Allah membuat perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya secara ria. Nah, gitu. Jadi konteksnya ini kita menafkahkan harta kita tidak boleh ya disebarluaskan ataupun dipamerkan gitu ya. Itu adalah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 264 gitu. Nah, selanjutnya ini yang nomor 2 mengungkapkan hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Misalnya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 gitu. Nanti teman-teman bisa membaca artinya, ada di makalah juga tuh. Nah, selanjutnya ini yang nomor 3 mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan isi matsal gitu. Jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa, misalnya Allah membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, di mana hal itu akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak gitu. Nah, di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 261 gitu. Sini ya kita perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir ya, pada tiap-tiap butir 100 biji gitu. Nah, ini dilipatkan gandangannya bagi orang yang sering mengeluarkan nafkahnya gitu. Nah, nomor 4 ini menjauhkan dan menghindarkan jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa, misalnya tentang larangan menggunjing sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Itu artinya bisa dibaca juga di makalah. Sini menjelaskan tentang ini ya, orang-orang yang beriman. Pokoknya kita jauhilah kebanyakan dari purba sangka atau kecurigaan gitu, karena sebagian dari purba sangka itu termasuk ya dosa juga gitu. Dan juga kita jangan cari keburukan orang dan jangan mengunjingkan suatu sama lainnya gitu. Itu ya. Itu ada di surat Al-Hujurat ayat 12 gitu. Nah, nomor 5 ini selanjutnya untuk memuji orang yang diberi masal seperti firman Allah dalam tentang para sahabat gitu. Dimana ada di Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 29. Di sini ada di makalah juga artinya menjelaskan tentang Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir gitu. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Itu ada di surat Al-Fath ayat 29 gitu. Nah, tanda-tanda dari mereka itu tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil gitu, dari berbagai agama apapun gitu ya. Nah, di sini nomor 6 menjelaskan tentang untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh banyak orang gitu. Misalnya, masal tentang keadaan orang yang dikaruniai kitabullah
ataupun ya bisa kita sering gunakan atau sering baca, yaitu kayak ayat suci Al-Quran. Nah, tetapi tersesat jalan hingga tidak dapat mengamalkannya gitu, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176 gitu. Nah, nanti bisa dibaca artinya di makalah yang sudah saya kirim juga gitu. Nomor 7, di sini amsal lebih berbekas dalam jiwa. Nah, ya lebih efektifnya ini dalam memberikan nasihat gitu, lebih kuat dalam memberikan peringatan dan lebih dapat memuaskan hati. Nah, di sini Allah banyak menyebutkan amsal dalam Al-Quran untuk peringatan dan pembelajaran dalam Al-Quran. Ada di surat Az-Zumar ayat 27 gitu, yang artinya itu membahas tentang sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia gitu dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran gitu. Nah, yang terakhir ini menghimpun makna yang menarik dan indah dalam satu ungkapan yang padat gitu, seperti amsal kaminah gitu dan amsal mursalah dalam ayat-ayat di atas gitu. Nah, selanjutnya ini ada nilai pendidikan amsal dalam Al-Quran gitu. Nah, amsal dalam Al-Quran ini bisa dimaknai pendidikan di dalamnya gitu, yang dimana Allah telah berfirman di surat Az-Zumar ayat 27, yang berbunyi ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darrabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya itu, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran gitu. Nah, di sini kita bisa pahami dari nilai-nilai tersebut itu ada sekitar 6 poin nilai yang harus kita ketahui. Pertama ini, mempermudah mengingat dan memahami sesuatu setiap hal yang dijadikan perumpamaan yang digunakan dalam perumpamaan Al-Quran gitu. Nah, di sini merupakan hal yang sering ditemukan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari gitu, sehingga kita juga mengingatnya karena gambarannya sering ditemukan gitu. Nah, bisa diartikan itu misalnya Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik dengan kita pribadi harus sering melakukan ataupun mengucapkan dengan kalimat yang baik juga gitu ya. Nah, di sini nomor 2 ini melatih untuk biasa berpikir dalam perumpamaan dan perbandingan. Nah, di sini pikiran manusia akan terlatih untuk beranalogi agar mendapatkan kesimpulan yang benar. Jadi dengan amsal akan dapat melatih berpikir manusia gitu. Nah, kita harus hati-hati kalau pada zaman sekarang ini ya, mungkin informasi-informasi berupa kayak hoax itu kita harus mendasari dari dalamnya. Jadi jangan sampai kita ketipu pada zaman sekarang ini, yaitu berupa contohnya saja gitu ya. Mungkin ya banyak lagi contoh dari lainnya gitu. Nah, nomor 3 ini mau belajar memahami persoalan yang abstrak. Dengan amsal manusia diajak untuk memahami konsep yang abstrak secara mudah dengan cara memperhatikan konsep yang lebih konkret yang dapat diindrai. Nah, penyebabnya pengertian yang abstrak ini tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika dituangkan dalam bentuk indrawi yang lebih dekat dan mudah dipahami gitu. Nah, misalnya ini berupa kayak contoh, Allah membuat perumpamaan untuk keadaan orang yang menafkahkan hartanya karena ria, seperti diberikan tanah yang lebih tapi kita terlalu sombong. Maksudnya itu ya, tanah itu nanti wallahu alam terjadi longsor ya, itu Allah akan mengembalikan ciptaan yang Allah sudah berikan oleh manusia, itu contohnya ya gitu. Nah, di sini selanjutnya ini nomor 4 ini memberikan motivasi melaksanakan kebaikan dan meninggalkan larangan. Pemberian contoh akan mendorong orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan contoh itu. Hal itu terjadi bila contoh itu merupakan sesuatu yang disenangi jiwa gitu. Nah, seperti lagi misalnya itu Allah membuat tamsil gitu bagi keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, itu akan diberikan kebaikan yang banyak sekali, bahkan berlipat ganda. Nah, di situ pokoknya ada di surat Al-Baqarah ayat 261 gitu, yang dimana kita ya mempunyai harta harus dinafkahkan setiap harinya gitu. Nah, nomor 5 ini pemberian amsal dimaksudkan untuk memuji orang yang diberi tamsil tersebut. Dalam dunia pendidikan mungkin bisa disebut dengan reward ya gitu, yaitu contohnya berupa kayak pujian-pujian gitu. Nah, yang terakhir ini
efektif dan efisien, amsal lebih berbekas dalam jiwa. Nah, lebih efektifnya ini dalam memberikan nasihat gitu, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati gitu. Allah banyak menyebut amsal dalam Al-Quran untuk peringatan dan pelajaran. Nah, kemudian bahasa yang digunakan ini juga singkat dan juga indah gitu. Itu ya dari poin-poin yang nilai-nilai yang kita harus ketahui gitu ya. Mungkin itu saja dari penjelasan saya pribadi. Nah, kesimpulannya ya bahwasanya ya amsal merupakan kerangka yang menampilkan makna-makna dalam bentuk kehidupan dan jelas dalam pikiran gitu. Menyamakan hal yang gaib dengan yang hadir, yang abstrak dengan yang konkret, dan menganalogikan sesuatu hal yang serupa. Amsal adalah salah satu gaya Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai penjelasan dan segi-segi kemujizatan. Dengan adanya amsal, maka akan didapati di dalam Al-Quran makna yang lebih indah, menarik, dan menakjubkan gitu. Di sini mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak tampak, seakan-akan sesuatu itu bisa kita tampak atau bisa kita lihat gitu. Di sini menghimpun makna yang menarik dan indah dalam satu ungkapan yang padat gitu. Mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan isi masal, menjauhkan dan menghindarkan gitu. Jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa untuk memuji orang-orang yang diberi masal gitu. Nah, dalam aspek pendidikan amsal juga bisa dilihat dalam beberapa hal yang masuk dalam komponen pendidikan, yaitu dari segi tujuan amsal bertujuan untuk manusia berpikir, dan hal materi amsal dalam Al-Quran itu mengandung pelajaran tentang keimanan, akhlak, ibadah, sejarah, dan juga keilmuan. Mungkin itu saja dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.